Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Heri Mijanto. Saya akan mencoba membuat tutorial di dalam channel saya ini berdasarkan pengalaman saya menggunakan smartphone dan komputer. Tentu saja semua perangkat tersebut dilengkapi dengan voice assistant teknologi atau screen reader. Nah, buat teman-teman yang meminta saya untuk sama-sama belajar menggunakan perangkat teknologi, kali ini saya akan mencoba menyempatkan waktu untuk membuat tutorial bagaimana caranya menggunakan teknologi yang menggunakan voice assistant. Insya Allah kita semuanya yang tunanetra yang berhambatan penglihatan bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Selamat menyaksikan video tersebut dan selamat berkarya. Oke, di tutorial berikutnya saya akan mencoba mengulas sebuah aplikasi yang kebetulan saya juga baru menggunakannya sih. Maklum agak kudet. Ya, siapa tahu bermanfaat tutorial ini buat yang lain. Nama aplikasinya adalah InDriver. Oke, InDriver. Kalau ya, InDriver ini adalah merupakan sebuah aplikasi taksi online ya, atau ojek online. Di dalamnya ada dua fitur motor dan fitur mobil. Nah, kita sebagai users, sebagai penumpang bisa memanfaatkan dua fitur pelayanannya tersebut. Nah, apalagi sekarang kayaknya masih nih dua aplikasi online yang sebelumnya untuk fitur motornya dimatikan. Kita sebagai pengguna tunanetra yang mau nggak mau kesana kesini dengan ojek online, ya mungkin untuk sementara bisa beralih dulu ke sini atau mungkin selamanya. Ya itu mau hak prerogatif kita kan sebagai user gitu. Mau pilih yang mana itu gimana kita saja enaknya. Oke, langsung saja sambil jalan nanti kita bahas aplikasi InDriver ini ya. Kita akan coba install aplikasi tersebut ya. Silakan teman-teman buka di Play Store-nya. Oke. Masukkan InDriver. Oke, kita cari InDriver. Nah, ini ada. Silakan install di sini ya. Kecil, nggak perlu besar. Oke, aplikasi ini berasal dari Medan ya, kantor pusatnya, dan sudah ada di berbagai kota besar di Indonesia, khususnya tempat saya berada di Bandung sudah ada. Oke, sudah selesai, kita buka. Nah, di sini tawarkan ongkos perjalanan Anda katanya begitu. Jadi InDriver di sini ongkosnya kita bisa mungkin ceritanya ini adalah kita yang menawarkan, tapi sebetulnya dia punya aturan main juga tersendiri, berapa jarak terdekatnya minimal berapa. Tapi kita bisa main juga di situ. Nanti kita akan bahas di berikutnya ya.
Masukkan rute dan tujuan Anda, kami akan menawarkan kepada pengemudi. Klik saja mulai di sini. Masukkan nomor telepon kita. Oh. Oke. Ya, kita cek dulu. Oke, lanjut. Masukkan kode konfirmasi ya. Ternyata sudah terkonfirmasi. Nah, tinggal izinkan saja di sini. Kota, ini kotanya masukkan dulu kayaknya ya. Saya juga lupa baru install soalnya. Oke, harus diizinkan. Kalau tidak nanti tidak bisa mengakses. Bisa diklik tidak ini kotanya. Ini ada cara-caranya di sini ya. Hampir sama lah ya dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya. Kayaknya nggak usah dimasukkan kota juga nggak apa-apa kayaknya deh. Ini posisi saya sekarang ada di Jalan Cibiru 3. Oke, kita tetapkan saja di situ saja. Jalan masuk. Ini boleh diisi, boleh tidak. Dan destinasi di sini. Nah, kita mau kemana di sini? Nah, di sini kuncinya teman-teman harus tahu atau bisa mengira-kira lah ya. Tujuan kita kira-kira berapa kilo nih gitu. Nah, oke, coba saya akan cari tempat yang lain saja. Oke. Nah, ini masih Jatijalan Bandung. Ini jaraknya 5 kilo dari sini, dari tempat saya berdiam sekarang di sini. Nah, 5 kilo itu kalau dikalikan 2000 artinya 10.000. Nah, teman-teman di RP, nah tawarkan ongkos Anda, klik di sini. Oke, tawarkan ongkos Anda, masukkan saja. Nah, coba kita akan masukkan angka 8.000 dulu. Oke, 8.000. Nih, mau pesan mobil atau motor, silakan teman-teman dicentang ya. Ya. Oh ya, kalau mobil itu tarif minimalnya hampir sama dengan Gojek dan Gokar, sekitaran berapa ya, 3.000-an lah ya, kisaran 3.000-an per kilonya. Oke, teman-teman bisa dikalikan saja nanti jaraknya. Saya akan coba motor sekarang. Oke, selesai di sini diklik.
Nah, dia akan balik lagi ke halaman pemesanan dan sudah 3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, ini 8.000 nya sudah muncul di sini. Komentar dan keinginan ini boleh diisi boleh tidak. Misalnya kalau pesan mobil misalnya ingin kursi yang isi 6, ingin motor yang misalnya kalaupun mau pesan motor ingin motor yang tidak tinggi misalnya kayak motor sport kayak gitu, bisa dimasukkan sesuai keinginan kita. Apalagi minta kendaraan, kita akan coba minta kendaraan. Sini diklik. Oke, pemrosesan permintaan. Nah, sedang disampaikan, harap tunggu. Apakah ada driver atau tidak di sini? Oh, ternyata ada. Eko. Nah, di sini teman-teman ada beberapa. Kita lihat jaraknya. Ada lagi nih. Ada 3. Kita lihat menit yang terdekatnya yang mana. Memang agak repotnya di sini kita sebagai user yang menggunakan pembaca layar gitu ya. Gitu. Nah, ini banyak lagi, ada lagi. Ada 7 nih. Nah, dia ada yang minta ditambahkan ongkosnya, ada yang tetap nawarin 8.000 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita telat untuk mengeklik menerima atau membatalkan, di sini masih ada kesempatan lagi mau membatalkan atau ini ada 7 pengguna ingin minta permintaan Anda mau diulangi atau mau dibatalkan. Kita ulangi saja. Sekali lagi cek. Oke, ini ada Eko motorbike Honda katanya. Nah, mau diterima atau tidak? 10 menit Eko katanya. Robby berapa menit nih? 3 menit. Nah, ini yang terdekat nih. Datang. Wah, 20 menit jauh tuh. Jadi kita harus kira-kira memilih driver yang terdekatnya yang mana begitu ya. Jadi supaya memudahkan kita untuk dijemput gitu. Iya, ini satu lagi siapa nih? Oh, Eko yang tadi ya. Oh, dia minta 9.000 katanya. Karena jemputnya mungkin jauh kayaknya. Nah, seperti itu. Kita nggak akan klik karena kita tidak akan mendalami pengemudi ya, karena ini hanya sebatas uji coba gitu. Jadi nanti teman-teman boleh pilih yang terdekat yang mana waktunya. Nah, enaknya di sini karena di sini kayak sistem lelang begitu ya. Nah, mau yang terdekat atau kalau misalnya males, klik saja yang paling atas yang teman-teman mudah di tab yang mana saja. Langsung terima saja kalau nggak mau ingin ribet milih-milih driver yang jaraknya terdekat. Begitu. Ini tentang aplikasi InDriver. Saya sudah pakai beberapa kali, nyaman, enak, dan drivernya juga karena kebanyakan beralih dari aplikasi-aplikasi yang sebelumnya kali ya, jadi sudah nggak aneh lagi, mereka sudah familiar lagi dengan user atau penumpangnya begitu. Nah, di sini juga teman-teman InDriver tidak melayani pembayaran secara non tunai. Jadi teman-teman harus menyiapkan receh-recehnya, uangan lembar-lembarannya harus disiapkan. Sedia yang jarak pendek 5.000-an, 2.000-annya sediain. Jangan sampai
menyulitkan mamang drivernya juga ya. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat tentang aplikasi ini. Sampai ketemu lagi di aplikasi berikutnya. Jika bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-teman atau silahkan diajarkan kepada teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di tutorial berikutnya, saya akan mencoba mengulas sebuah aplikasi yang kebetulan saya juga baru menggunakannya sih. Maklum agak agak kudet. Ya, siapa tahu bermanfaat tutorial ini buat yang lain. Nama aplikasinya adalah InDriver. Oke, InDriver. Kalau InDriver ini adalah merupakan sebuah aplikasi taksi online ya, atau ojek online. Di dalamnya ada dua fitur motor dan fitur mobil. Nah, kita sebagai users, sebagai penumpang bisa memanfaatkan dua fitur pelayanannya tersebut. Nah, apalagi sekarang kayaknya masih nih dua aplikasi online yang sebelumnya untuk fitur motornya dimatikan nih. Kita sebagai pengguna tunanetra yang mau nggak mau kesana kesini dengan ojek online, ya mungkin untuk sementara bisa beralih dulu ke sini atau mungkin selamanya. Ya itu mau hak prerogatif kita kan sebagai user gitu. Mau pilih yang mana itu gimana kita saja enaknya. Oke, langsung saja sambil jalan nanti kita bahas aplikasi InDriver ini ya. Kita akan coba install aplikasi tersebut ya. Silakan teman-teman buka di Play Store-nya. Masukkan InDriver. Oke, kita cari InDriver. Nah, ini ada. Silakan install di sini ya. Kecil, nggak banyak besar. Oke, aplikasi ini berasal dari Medan ya, kantor pusatnya, dan sudah ada di berbagai kota besar di Indonesia. Khususnya tempat saya berada di Bandung sudah ada. Oke, sudah selesai, kita buka. Nah, di sini tawarkan ongkos perjalanan Anda, katanya begitu. Jadi InDriver di sini ongkosnya kita bisa mungkin ceritanya ini adalah kita yang menawarkan, tapi sebetulnya dia punya aturan main juga tersendiri, berapa jarak terdekatnya minimal berapa. Tapi kita bisa main juga di situ. Nanti kita akan bahas di berikutnya ya. Masukkan rute dan tujuan Anda, maka kami akan mengarahkan pada pengundi. Klik saja mulai di sini. Masukkan nomor telepon kita. Oh. Oke.
sudah. Kita cek dulu. Oke, lanjut. Masukkan kode konfirmasi ya. Ternyata sudah terkonfirmasi. Tinggal izinkan saja di sini. Kota, ini kotanya masukkan dulu kayaknya ya. Saya juga lupa baru install soalnya. Oke, harus diizinkan, kalau tidak nanti tidak bisa mengakses. Bisa diklik jadi ini kotanya. Ini ada cara-caranya di sini ya. Hampir sama lah ya dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya. Kayaknya nggak usah dimasukkan kota juga nggak apa-apa kayaknya. Ini posisi saya sekarang ada di Jalan Ciberunda 3. Oke, kita tetapkan saja di situ saja. Jalan masuk. Ini boleh diisi, boleh tidak. Dan destinasi di sini. Nah, kita mau kemana di sini? Nah, di sini kuncinya teman-teman harus tahu atau bisa mengkira-kira lah ya. Tujuan kita kira-kira berapa kilo nih gitu. Nah, oke, coba saya akan cari tempat yang lain saja. Oke. Nah, ini maksudnya Jati Jalan Bandung. Ini jaraknya 5 kilo dari sini, dari tempat saya berdiam sekarang di sini. Nah, 5 kilo itu kalau dikalikan 2000 artinya 10.000. Nah, teman-teman di RP, nah tawarkan ongkos Anda, klik di sini. Oke, tawarkan ongkos Anda, masukkan saja. Nah, coba kita akan masukkan angka 8.000 dulu. Oke, 8.000. Nih, mau pesan mobil atau motor, silakan teman-teman dicentang ya. Ya. Oh ya, kalau mobil itu tarif minimalnya hampir sama dengan Gojek dan Gokar, sekitaran berapa ya, 3.000-an lah ya, kisaran 3.000-an per kilonya. Oke, teman-teman bisa dikalikan saja nanti jaraknya. Saya akan coba motor sekarang. Oke, selesai di sini diklik. Nah, dia akan balik lagi ke halaman pemesanan. Dan Ciberunda 3, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, ini 8.000 nya sudah muncul di sini. Komentar dan keinginan ini boleh diisi, boleh tidak. Misalnya kalau pesan mobil misalnya ingin kursi yang isi 6, ingin motor yang misalnya, walaupun mau pesan motor, ingin motor yang tidak tinggi misalnya kayak motor sport kayak gitu, bisa dimasukkan sesuai keinginan kita. Tap lagi, minta kendaraan. Kita akan coba minta kendaraan, sini diklik. Oke, pemrosesan permintaan.
Nah, sedang disampaikan, harap tunggu. Apakah ada driver atau tidak di sini? Oh, ternyata ada. Echo. Nah, di sini teman-teman ada beberapa. Nah, kita lihat jaraknya. Ada lagi nih. Ada 3. Kita lihat menit yang terdekatnya yang mana. Memang agak repotnya di sini sebagai user yang menggunakan pembaca layar gitu ya. Gitu. Nah, ini banyak lagi, ada lagi. Ada 7 nih. Nah, dia ada yang minta ditambahkan ongkosnya, ada yang tetap nawarin 8.000 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita telat untuk mengeklik menerima atau membatalkan, di sini masih ada kesempatan lagi mau membatalkan atau ini ada 7 pengguna ingin minta permintaan Anda, mau diulangi atau mau dibatalkan. Kita ulangi saja. Sekali lagi cek. Oke, ini ada Echo motorbike Honda katanya. Nah, mau diterima atau tidak? 10 menit Echo katanya. Robi berapa menit nih? 3 menit. Nah, ini yang terdekat nih. Datang. Oh, 20 menit jauh tuh. Jadi kita harus kira-kira memilih driver yang terdekat yang mana begitu ya. Jadi supaya memudahkan kita untuk dijemput gitu. Iya, ini satu lagi siapa nih? Oh, Echo yang tadi ya. Oh, dia minta 9.000 katanya, karena nyebutnya makin jauh kayaknya. Nah, seperti itu. Kita nggak akan klik karena kita tidak akan mendalami pengemudi ya, karena ini hanya sebatas uji coba. Gitu. Jadi nanti teman-teman boleh pilih yang terdekat yang mana waktunya. Nah, enaknya di sini karena di sini kayak sistem lelang begitu ya. Nah, mau yang terdekat atau kalau misalnya males, klik saja yang paling atas yang teman-teman mudah di tab yang mana saja. Langsung terima saja kalau nggak mau ingin ribet milih-milih driver yang jaraknya terdekat. Begitu. Ini tentang aplikasi InDriver. Saya sudah pakai beberapa kali, nyaman, enak, dan drivernya juga karena kebanyakan beralih dari aplikasi-aplikasi yang sebelumnya kali ya, jadi sudah nggak aneh lagi, mereka sudah melihat lagi dengan user-user atau penumpangnya begitu. Nah, di sini juga teman-teman InDriver tidak melayani pembayaran secara non tunai. Jadi teman-teman harus menyiapkan receh-recehnya, uangan lembar-lembarannya harus disiapkan. Sedia yang jarak pendek 5.000-an, 2.000-annya sediain. Jangan sampai menyulitkan mamang drivernya juga ya. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat tentang aplikasi ini. Sampai ketemu lagi di aplikasi berikutnya. Jika bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-teman atau silahkan diajarkan kepada teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.